Udah keluar? Oke. Selamat sore teman-teman Magister Hubungan Internasional dan juga sebagian program studi S1 Hubungan Internasional yang telah tergabung di kuliah. Selamat sore. Ya, selamat sore. Di kuliah program studi Magister Hubungan Internasional. Pada sore hari ini saya akan memperkenalkan seorang profesor wanita yang kita undang dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan, beliau adalah Profesor Sukawarsini Jelantik. Kemudian beliau adalah Kepala Program Magister Ilmu Sosial, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan. Program S1 diselesaikan dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Program Master of International Studies dari The University of Sydney, Australia, dan Doctor of Philosophy dari Flinders University, Australia. Namun sebelumnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Mariana Della, SOS MA, untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Mariana Della, kami persilakan. Tes saya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul ya hari ini walaupun secara online, secara daring ya, di tengah pandemi COVID-19 kita masih bisa diberikan kesehatan. Yang selanjutnya terima kasih kepada Ibu Profesor, Ibu Suke aja saya panggil ya, atas kesediaannya Ibu untuk memberikan kuliah kepada para mahasiswa Prodi MHI Unjani. Untuk selanjutnya saya mohon untuk para mahasiswa bisa on cam menggunakan virtual background dan juga untuk suaranya bisa di mute. Gitu. Terima kasih. Selamat menikmati kuliah dari Profesor Suke. Selamat sore. Boleh diperkenalkan MHI ini terdiri dari siapa saja mahasiswanya? Mungkin kepada Profesor Sukawarsini Jelantik. Sebelumnya izin Prof, MHI itu baru berdiri 2020, 30 Desember 2020. Alhamdulillah mahasiswa kami saat ini sudah sebanyak 237 mahasiswa. Hampir 95% lah itu mereka adalah tentara dari TNI AD. Seluruh Indonesia ya? Ya, seluruh Indonesia karena kita ada PJJ. Domisili di mana mereka? Ada yang di Papua, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta, di Bandung juga ada. Hampir seluruh Indonesia ada. Baik. Mungkin sekian. Terima kasih, Prof. Oke, baik teman-teman Magister Hubungan Internasional. Sepertinya sudah tidak sabar mendengarkan kuliah daripada kuliah tamu guru besar kita, Profesor Dr. Sukawarsini Jelantik. Kami persilakan langsung saja kepada Profesor Dr. Sukawarsini Jelantik. Kami persilakan waktunya. Baik. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Senang sekali saya. Selamat sore semua. Salam kenal. Iya. Senang sekali, sebuah kehormatan bagi saya di sini untuk bisa berbicara di depan Bapak-bapak, di depan Ibu-ibu para mahasiswa Magister Hubungan Internasional. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Sekprodi dari seluruh Indonesia ya. Baik, saya juga ingin mungkin yang akan saya share pada sore hari ini tentang hubungan internasional secara umum ya. Karena barangkali tadi latar belakangnya sudah dijelaskan oleh Pak Taufan maupun Ibu Sekprodi bahwa ini latar belakangnya dari militer ya. Dan sekarang baru memulai untuk belajar hubungan internasional. Mungkin di antara bapak-bapak dan ibu yang di sini juga sudah ada yang latar belakang sarjananya hubungan internasional. Nah, kalau masalahnya seperti itu berarti kita refreshing aja ya. Apa sih hubungan internasional seperti itu? Jadi secara umum kita akan merecall kembali gitu ingatan kita tentang hubungan internasional. Ya, untuk background di sini saya ambil kasus atau krisis di Ukraina yang sekarang sedang terjadi, yang baru seminggu lalu terjadi invasi oleh Rusia ke Ukraina, dan ini menjadi isu global sedang dibahas di Dewan Keamanan PBB, sehingga
mungkin nanti bagi para mahasiswa juga perlu juga untuk mengetahui ya bagaimana mengkaji isu-isu global seperti ini. Nanti juga saya akan menjadi, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu masukan gitu ya, ketika nanti mungkin sebagai prasyarat untuk lulus, bapak-bapak atau ibu-ibu diminta untuk menyusun tesis ya. Ada ya syarat untuk menyusun tesis gitu ya. Jadi nanti akan kita lihat apakah hubungan internasional itu semata-mata perang, damai, kerjasama militer, kerjasama ekonomi, atau hanya negara dengan negara saja gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat bahwa hubungan internasional itu ternyata luas sekali ya. Baik, kita lihat di sini di halaman berikutnya. Hubungan internasional merupakan cabang dari ilmu politik yang memfokuskan pada hubungan antar negara, khususnya terkait kebijakan luar negeri. Ya, itu kita udah tahu ya, secara umum seperti itu. Yang kedua, disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antar aktor dalam politik global, termasuk negara dan non-negara. Nah, ini yang penting ya, karena ternyata bukan hanya negara aja, aktor non-negara juga termasuk di dalamnya. Kalau ini Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya European Union, ASEAN itu adalah aktor negara. Dana Moneter Internasional itu juga aktor negara. Bank Dunia, Amnesty Internasional itu juga non-negara ya. Tapi juga akan ada hubungan internasional juga ternyata mempelajari hubungan antar entitas politik lainnya seperti negara ya tadi sudah disebut negara yang berdaulat, kerajaan, organisasi antar negara, IGOs ya International Governmental Organization, organisasi non pemerintah internasional (INGO), NGOs, perusahaan multinasional, termasuk media massa, termasuk individu dan sistem global ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa tidak lagi politik internasional ya. Karena kalau internasional mengindikasikan bahwa pelakunya adalah nasional, negara. Jadi yang dipakai sekarang adalah politik global gitu. Karena di sini media juga terlibat ya. Jadi misalnya nanti bapak-bapak, ibu-ibu diminta untuk menyusun sebuah tugas misalnya ya, tidak harus aktornya itu negara ya. Boleh juga misalnya bagaimana peran dari media massa misalnya terhadap media terhadap organisasi non pemerintah seperti Greenpeace itu juga boleh ya. Atau bahkan di program sarjana sekarang sudah banyak yang menulis tentang Hallyu, K-pop seperti itu ya. Karena ini juga merupakan aktor-aktor non negara yang berfungsi untuk meningkatkan citra Korea Selatan gitu. Nah, ini juga menjadi bagian dari hubungan internasional. Jadi luas sekali hubungan internasional ya. Baik, kita lihat bidang-bidang kajiannya apa saja. Studi hubungan internasional itu merupakan studi multidisiplin ya. Fokus kajiannya termasuk di dalamnya adalah kebijakan luar negeri ya. Kedua, ekonomi internasional ya. Atau ekonomi politik internasional. Dalam hubungan internasional kita menyebutnya EPI ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris International Political Economy IPE ya. Yang selanjutnya diplomasi masuk, hukum internasional masuk di dalamnya, komunikasi dan jurnalisme internasional, organisasi internasional, studi keamanan dan strategis dan studi kawasan ya. Jadi studi kawasan ini kita menganalisis, mengzoom kawasan-kawasan yang ada di dunia gitu. Asia Tenggara, Uni Eropa, Amerika Latin, Karibia, Timur Tengah, Afrika Utara, Afrika bagian selatan, dan seterusnya. Jadi itu pasti menjadi bagian dari kajian hubungan internasional. Kita lanjut ya. Oke. Ya, ya tadi sudah dikatakan bahwa bukan hanya
negara saja yang menjadi bagian dari analisis hubungan internasional. Karena ternyata dalam ilmu hubungan internasional ada 4 pendekatan besar ya. Yang pertama realisme, yang kedua adalah liberalisme, yang ketiga konstruktivisme, yang keempat adalah marxisme. Ya, apa nih masing-masing dari 4 ini? Masing-masing berbeda ya satu sama lainnya. Coba kita lihat yang realisme ya. Nah, yang kalau misalnya bapak-bapak yang dari bidangnya militer, di sini tentu akan memiliki ketertarikan untuk menganalisis negara atau dalam kajian keamanan dan strategis ya. Jadi aktornya pasti nanti yang banyak penelitian-penelitian yang diambil pasti kajiannya negara gitu ya, atau Kementerian Pertahanan karena memang itu bapak-bapak dan ibu-ibu banyak yang memiliki keahlian latar belakang dalam bidang itu. Ya, jadi itu yang disebut realisme ya. Kelompok realis namanya gitu. Jadi negara merupakan aktor terpenting dalam hubungan internasional menurut kaum realis gitu. Jadi kaum realis ini seringkali berantem sama kelompok konstruktivis gitu ya. Karena merasa kenapa Hallyu kenapa dikaji oleh HI gitu. Kenapa drama Korea dikaji oleh HI? Kenapa Doraemon masuk kajian HI? Itu kelompok realis seringkali mengejek kelompok dari bidang lain gitu ya. Nanti kita akan lihat kenapa ya. Karena ternyata menurut kelompok realis ini aktor yang paling penting dalam HI itu negara dan satu-satunya aktor gitu ya. Dan sistem internasional itu sifatnya anarkis ya, sehingga terbentuk yang namanya balance of power ya. Since anarki itu artinya sifatnya tuh tidak beratur ya. Seperti dalam kehidupan masyarakat, mana yang kuat dia akan memakan yang lemah seperti itu ya. Jadi tidak ada keteraturan. Semua negara dalam sistem bersifat rasional katanya. Oke ya. Tujuannya adalah untuk mengejar atau memperjuangkan kepentingan nasional. Oke. Lalu keamanan nasional menjadi masalah utama dalam negara. Sehingga isu-isu yang dibahas disebut dengan sebutan high politics. Politik tingkat tinggi. Jadi kalau itu ada lawannya low politics ya. Ini juga sebenarnya bukan istilah yang tepat sih menurut saya karena seperti merendahkan gitu ya isu-isu lain. Tapi ya sudahlah, ada high politics berarti ada low politics. Ya di sini tokoh-tokohnya yang terkenal adalah Thomas Hobbes, Machiavelli, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ingat, Il Prince ya, bukunya yang terkenal, E.H. Carr, nah, dan seterusnya ya. Ya. Pandangan yang kedua yang yaitu liberalisme ya. Kelompok liberalis di sini menolak politik kekuasaan dan keamanan satu-satunya tujuan HI ya. Ya, seperti yang kita tahu sekarang ternyata negara-negara berhubungan satu sama lain bukan hanya untuk memperoleh kekuatan, bukan untuk meningkatkan kekuatan, bukan untuk keamanan negara, tapi juga ada yang namanya nanti nation branding, ya kan, namanya diplomasi publik, ada yang namanya membangun opini publik di negara penerima, itu juga HI gitu. Nah inilah yang jadi latar belakang kenapa muncul pandangan liberalisme ini gitu ya, menekankan pada keuntungan bersama dan kerjasama internasional, masuk di akal ya. Kerjasama internasional di sini tidak harus terjadi atau tidak harus melalui konflik, tapi juga dalam kondisi damai juga ada hubungan internasional seperti itu. Selanjutnya membentuk organisasi internasional dan aktor-aktor non pemerintah, preferensi negara dan pilihan kebijakan ya. Jadi kelompok liberalis ini mengatakan bahwa untuk mencapai keuntungan bersama dan kerjasama, maka dibentuklah
organisasi internasional untuk mengejar kepentingan bersama tersebut. Seperti itu antara lain ya, secara singkat. Ya, yang ketiga ini juga tidak kalah menariknya adalah pandangan kelompok konstruktivis ya, konstruktivisme. Asumsi utamanya adalah aspek terpenting hubungan internasional dikonstruksi secara historis dan sosial ya. Jadi dibangun bahwa aspek-aspek dalam hubungan internasional itu dibangun oleh sejarah dan oleh aktivitas sosial gitu. Tindakan negara terkonstruksi oleh norma, nilai, kepentingan dan aturan. Maka muncul misalnya di sini kajian hukum internasional, kajian hukum humaniter internasional seperti itu ya. Jadi ada norma, ada hukum, ada kepentingan, peraturan, ya, dan sebagainya. Ada undang-undang, ada konvensi, ada traktat yang tujuannya adalah untuk mengkonstruksikan kepentingan bersama. Selanjutnya, keberadaan institusi politik internasional ini sifatnya bagian dari kedaulatan dan non-intervensi. Ya. Lalu kepentingan negara merupakan konstruksi para elit politik di negara tersebut. Ya. Kepentingan negara misalnya untuk meningkatkan kecerdasan umum, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, itu merupakan konstruksi para elit politik di negara tersebut yang kita kenal sebagai politik luar negeri misalnya, atau politik dalam negeri. Ya, tinjauan yang keempat adalah Marxisme. Ya. Kelompok Marxis di sini berpandangan bahwa hubungan internasional di sini terbentuk berdasarkan kelas-kelas. Ya. Ada yang namanya kelompok inti, ada kelompok pinggiran dan semi pinggiran gitu. Inti, periperi dan semi periperi. Pembagian struktural antara inti dan periperi ini menentukan sifat hubungan di antara kaum borjuis dan proletar di setiap negara. Seperti pandangan kelompok Marxis yang mengatakan bahwa ada kelompok pengusaha, ya, ada kelompok core, ada pemilik modal dan ada pekerja gitu. Sama di sini juga dalam HI juga diandaikan bahwa masyarakat internasional ini terdiri atas kelompok inti dan kelompok pinggiran ini gitu ya. Lalu ekonomi di negara-negara berkembang dikondisikan dan disubordinasikan terhadap pembangunan ekonomi, ekspansi, dan konstruksi kemajuan ekonomi negara-negara kapitalis gitu. Jadi ada negara kapitalis juga dan ada negara yang menjadi negara pekerja gitu lah ya. Nah, jadi misalnya dalam kasus ketergantungan negara, di sini ada kelompok negara yang kuat, ada negara yang tergantung terhadap negara tersebut. Misalnya seperti Amerika Serikat dengan Amerika Latin, seperti itu. Atau kelompok seperti mana ya, kelompok yang lainnya, Eropa Barat misalnya dengan sumbangan para pekerja dari Eropa Timur misalnya seperti itu. Mungkin sampai di sini sebelum saya lanjut, kalau ada pertanyaan, ada tanggapan silakan. Minum ya. Silahkan, saya mengundang bagi para Bapak Ibu tentang pembagian tadi. Apakah ada tanggapan atau komentar atau pertanyaan? Oke, bagi teman-teman yang ada di balik layar di sana, silakan apabila ingin bertanya. Ini hubungan internasional sudah sampai ke titik pendekatan ya. Tadi ada 4 pendekatan, silakan. Mungkin ada yang bertanya. Sepertinya Putri Aulia ya tadi ingin bertanya dan sudah tidak sabar ya ingin bertanya. Silakan Putri Aulia. Kelihatan tadi layarnya. Atau tanggapan mungkin Putri Aulia. Silakan. Masih on, masih off ya? Oh, masih off, Putri Aulia, silakan bisa di-unmute. Jaringan ya? Oke, selamat sore untuk seluruh
peserta kuliah umum pada hari ini. Selamat sore juga untuk Ibu. Terima kasih banyak atas penyampaian awal yang sudah disampaikan. Menarik sekali karena betul apa yang Ibu sampaikan bahwa untuk memahami isu-isu internasional kita harus tahu pisau atau irisan yang kita gunakan sebagai kacamata dalam melihat isu tersebut. Nah, Ibu, saya ingin bertanya, karena kita tahu bahwa teori rasional itu selalu berkembang berdasarkan dengan kebutuhan atau kepentingan dari setiap aktor yang kita bahas, dan juga berdasarkan tentang dinamika isu yang melibatkan banyak sekali aktor, baik itu state maupun non-state aktor. Menurut Ibu, bagaimana cara terbaik untuk kita memilih konsep atau teori dalam menganalisa suatu isu? Apakah kita perlu mengangkat isu tersebut atau enggak, kita memilih isu terlebih dahulu, baru kita memilih konsep dan teori yang sesuai, ataukah kita berangkat dari teori dan konsep yang sesuai, lalu kita sesuaikan dengan isu yang sedang Baik. Baik. Langsung dijawab ya. Langsung dijawab saja, Bu. Baik, Putri. Kelihatannya latar belakangnya HI nih, benar nggak? Oke. Betul, betul. Iya, baik. Betul Putri, sekali, Ibu. Kebetulan iya. saya Terima kasih. Ujani juga. Iya, terima kasih. Iya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau kita melihat sebuah isu, kita lihat isunya dulu atau teorinya dulu atau konsepnya dulu gitu ya. Kalau saya nih, saya aja lah ya, nggak yang lain. Kalau saya tertarik biasanya untuk membahas suatu isu, misalnya sekarang nih, isu invasi Rusia ke Ukraina. Seperti itu, saya bisa melihatnya dengan memakai konsep realisme ya. Kalau saya melihat bagaimana tindakan atau apa aksi-aksi militer yang dilakukan oleh Rusia ya, atau tapi saya juga bisa melihatnya dari aspek lain, misalnya bagaimana pemberitaan media, bagaimana persepsi atau saya bisa memakai content analysis, saya bisa membahas komunikasi internasional, saya bisa membahas aspek diplomasinya, ya. Apakah ada aktor selain negara yang berperan dalam diplomasi? Apakah ada media di sini? Bagaimana media mempersepsikan? Karena kasusnya ini sebenarnya udah berjalan jauh sebelum invasi 1 minggu yang lalu ya. Jadi akar masalahnya itu kita udah bisa tarik ke belakang paling tidak dari sejak 2014 ketika Crimea diserang oleh Rusia ya, tahun 2014 misalnya. Berarti itu pendekatannya saya bisa melihat aspek non-state actor di sini, yaitu media. Bagaimana misalnya Rusia memanfaatkan media-media di Ukraina untuk pro terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Rusia. Itu berarti saya mengambil konstruktivisme gitu. Saya bisa memakai konsep-konsep komunikasi internasional, jurnalisme internasional, memakai konsep-konsep yang lain ya, dan tidak memakai konsep realisme seperti itu. Antara lain seperti itu ya Putri ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Baik, sama-sama. Kita lanjut aja ya, sambil bapak-bapak, ibu-ibu mungkin memikirkan nanti apa ya yang bahan yang bisa didiskusikan sama-sama seperti itu. Baik, kita sekarang beranjak ke isu-isu global ya. Jadi yang termasuk dalam isu global adalah isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Jadi di sini yang termasuk yang pertama adalah isu keamanan tradisional dan non-tradisional ya. Jadi kalau nanti kita akan sampai ke pembahasan bahwa dalam hubungan internasional kita mengenal namanya isu keamanan tradisional yang melibatkan aktor negara di sini, tapi juga ada non-tradisional ya, yang melibatkan misalnya di sini termasuk di dalamnya keamanan individu, keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan politik, itu termasuk dalam non-traditional security issues ya.
Ini merupakan satu kajian sendiri dalam HI ya. Yang kedua adalah lingkungan hidup. Yang ketiga isu proliferasi nuklir. Lalu nasionalisme, budaya global ya. Intervensi kemanusiaan atau responsibility to protect. Kita kenal dengan R2P di sini. Perdagangan dan keuangan global, komunikasi dan revolusi internet, gender dalam hubungan internasional ya. Nah, kalau kita lihat dari banyaknya isu-isu global dan beragamnya pandangan dalam HI, makanya misalnya di prodi-prodi hubungan internasional seperti di Parahyangan gitu ada dibagi atas 4 kelompok bidang ilmu ya. Jadi di antara para mahasiswa pun di sini juga mereka memiliki ketertarikan yang berbeda-beda terhadap hubungan internasional. Ada yang sangat tertarik sekali untuk melihat tradisional atau tradisional isu ya. Kerjasama politik, kerjasama militer, kerjasama ekonomi antar negara. Ada juga yang itu kita sebut sebagai kajian keamanan. Ada isu yang kedua yaitu isu yang kita sebut sebagai isu ekonomi internasional ya. Jadi untuk para mahasiswa yang kelak ingin berkarir di perbankan internasional, di perusahaan multinasional, itu mereka akan mengambil kajian kedua atau kajian ekonomi. Yang ketiga adalah kajian organisasi internasional. Ini untuk para mahasiswa yang tertarik untuk bekerja di NGO, INGO, di lembaga di PBB, di lembaga-lembaga yang berada di bawah PBB dan seterusnya ya. Lalu ada kajian yang keempat yaitu kajian media, jurnalisme dan masyarakat transnasional. Ini yang membahas semua aspek yang terkait dengan aktor-aktor non-negara ya. Jadi begitu luasnya isu-isu dalam hubungan internasional sehingga kita juga bisa melihat bahwa ini menjadi penting sekali untuk memahami atau mendalami ya salah satu saja karena nggak mungkin juga kita menjadi globalis sama sekali ya. Even di dalam studi hubungan internasional pun kita perlu memfokuskan diri terhadap satu atau dua aspek yang kita minati gitu. Itulah isu-isu global ya. Sekarang saya tertarik untuk membahas gender dalam hubungan internasional. Kenapa? Karena ketika saya diundang untuk menyampaikan materi tentang hubungan internasional di sini, wah pasti bayangan saya akan bertemu dengan bapak-bapak ya, ibu-ibu yang mempunyai latar belakang militer, yang memandang hubungan internasional itu dalam konteks realisme gitu. Dalam konteks kekuatan negara, kepentingan negara. Masa mungkin kita akan membahas secara singkat saja mengenai gender dalam hubungan internasional ya. Baik, saya mengutip pernyataan dari Simone de Beauvoir di sini, seorang feminis yang mengatakan bahwa representation of the world like the world itself is the work of men, katanya ya. They describe it from their own point of view, which they confuse with absolute truth, gitu. Jadi di sini mengandaikan, de Beauvoir di sini mengandaikan bahwa dunia ini lebih banyak merepresentasikan cara pandang laki-laki, gitu ya. Ya, coba kita lihat yang lainnya. If you dream about an egalitarian and just society, it cannot be created by men alone. You cannot ignore 50% of a population, gitu ya. Jadi memang karena dalam kenyataannya dunia ini terdiri atas laki-laki dan perempuan, sehingga tidak bisa untuk membangun suatu masyarakat yang adil, itu kita hanya melihat dari satu sudut pandang aja, itu ya. Demikian juga dalam hubungan internasional ya. Kita lihat selama ini dalam politik global, politik global itu lebih banyak representasi dari dunia maskulin ya. Aktor-aktornya yang banyak
muncul itu adalah tentara, ya. Seperti dalam yang kasus yang sedang terjadi baru-baru ini. Yang kita lihat dalam berita lebih banyak adalah bagaimana aktivitas tentara, para diplomat, presiden, perdana menteri, staf OI itu kebanyakan itu merupakan male dominated world, ya, dunia yang didominasi oleh laki-laki. Dan kajiannya juga lebih terkait dengan perang, ya. Bagaimana memperoleh kemenangan, bagaimana mempertahankan kehormatan, menjadi pahlawan dan sebagainya gitu. Ya, dalam politik global juga adalah bagaimana memperoleh dan memakai kekuasaan dengan memakai kekuatan fisik, memakai otonomi, kemerdekaan dengan cara-cara yang rasional, ya, dengan memakai kebebasan dan juga dengan ketegasan. Jadi semua citra maskulin ada di dalamnya. Ya, negara superpower juga ketika kita membahas negara superpower itu negara yang apa? Negara yang besar, yang kuat, yang mempunyai persenjataan seperti apa gitu ya. Itu semua identik dengan citra maskulin, ya. Jadi kebijakan dan kekuatan militer ini semua merupakan dunianya laki-laki gitu ya. Dan kita juga tahu dalam politik global itu ada patriotisme tertinggi itu adalah pengorbanan terhadap negara. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam film-film perang atau dalam perang dan sebagainya itu ya ada pengorbanan terhadap negara, ya. Saya melakukan ini semua untuk negara itu ya. Dan termasuk alokasi anggaran nasional ini di bidang pertahanan dan keamanan itu besar, hampir di semua negara besar ya. Kalau kita lihat misalnya Amerika Serikat, anggaran nasionalnya lebih banyak dialokasikan terutama untuk membangun dan mempertahankan kekuatan dan kekuasaannya di seluruh dunia. Ya, untuk apa? Itu untuk cadangan militer, invasi, dan juga pertahanan dari serangan luar. Jadi, dalam politik global ini, negara berada dalam kondisi in the shadow of violence, ya, selalu berada dalam bayang-bayang kekerasan, ya, di mana perang dapat pecah setiap saat, gitu. Jadi itulah yang menjadi citra mengenai hubungan internasional selama ini. Ya, tidak bisa dipungkiri ya bahwa ini sangat identik gitu, laki-laki dan perang dan perjuangan dan patriotisme itu identik dengan laki-laki. Demikian juga dalam film dan media. Kita bisa melihat ya hubungan internasional bagaimana para ya katakanlah ya ini James Bond ini adalah seorang diplomat ya atau atase pertahanan mungkin gitu ya yang dipersenjatai dengan teknologi yang super canggih gitu. Nah, mungkin ini juga ya jadi dalam film dan media juga dipersepsikan bahwa ini merupakan sebuah dunia yang penuh perjuangan, kekerasan, penuh persaingan, ya, penuh intrik dan sebagainya. Di mana para wanitanya? Ya, para wanitanya biasanya menjadi bunga-bunga aja gitu, menjadi perhiasan aja, pemanis film aja gitu ya. Ya, demikian juga dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ya, baik. Ya, kita lihat misalnya di sini ya. Dalam aktivitas diplomasi pun sama seperti ini. Ini adalah summit dari League of Arab States ya, konferensi Liga Arab dengan EU. Kita bisa lihat di sini Ibu Merkel ya yang baju biru di kiri itu hanya satu-satunya wanita, ada satu masih ada ya Ibu Theresa May di kanan. Benar nggak itu? Ya, karena ini tahun 2019 ya. Ya, tapi lihat deh, dari berapa orang ini, berapa puluh orang hanya 2 wanita ya. Jadi kita bisa bayangkan Ibu Merkel ini menjadi seorang yang sangat luar biasa ya. Di balik penampilannya yang feminin, dia juga bisa membawakan diri dengan sangat luar biasa
ya di dunia yang male dominated world seperti ini. Bahkan ketika beliau turun dari menjadi kanselir, diberi penghormatan yang luar biasa ya. Itu juga sebuah pencapaian yang sangat luar biasa gitu. Artinya bahwa perempuan juga kalau diberi kesempatan dan diberi jalan yang sama dengan yang laki-laki juga memiliki kemungkinan untuk berkiprah dan berkontribusi yang sama besarnya gitu. Hanya ya kita di sini tidak dipungkiri ya bahwa dalam budaya Indonesia itu juga paling tidak budaya Timur masih berlaku budaya patriarki ya, di mana kesempatan dan juga peluang masih lebih besar diberikan kepada kaum laki-laki daripada kaum perempuan gitu. Contoh ini juga ya, negosiasi juga merupakan dunianya laki-laki ya. Kita lihat di Dewan Keamanan PBB misalnya dari sekian puluh diplomat yang ada, mungkin 1-2 ada diplomat perempuan ya, tapi mayoritas tetap laki-laki. Ya, baik. Representasi dalam media global, itu tadi saya sudah bahas secara singkat mengenai representasi perempuan di dalam media global ya, bahwa lebih banyak digambarkan sebagai pemanis saja ya. Perempuan apalagi manis ya, itu fungsinya sebagai pemanis lah ya. Itu. Jadi ya saya pernah mengikuti sebuah konferensi internasional di Bulgaria yang mencoba merekonstruksi sejarah internasional ya, sejarah dunia. Karena selama ini sejarah yang kita baca dan kita yang ada di film dan sebagainya semua itu dari sudut pandang laki-laki. Sementara setelah kita kaji lagi, kita bicara dengan sejarawan dari belahan bumi yang lain gitu, ternyata kalau sejarah itu dilihat dari dua sudut pandang jauh lebih menarik. Ternyata banyak hal-hal yang selama ini belum terungkap gitu. Di masalah penelitian di pengungsian, di perbatasan, isu tentang anak-anak, isu tentang malnutrisi, itu banyak sekali ya isu-isu yang selama ini luput gitu dari ketika kita ngomongin konflik, kita ngomongin perang. Yang muncul hanya tokoh-tokoh yang ada di media gitu ya. Yang ada yaitu diplomat misalnya, yang itu laki-laki atau para yang di garis depan seperti itu. Tapi ternyata banyak sekali aspek-aspek yang belum terlihat gitu, yang belum terrepresentasikan even oleh para akademisi sendiri gitu. Jadi sebenarnya para penstudi hubungan internasional juga saya lihat di layar ini banyak yang para wanitanya di sini ya. Cobalah misalnya nanti ketika menulis sebuah tesis melihatnya dari sudut pandang perempuan gitu. Ya, jadi dilihat diplomasi, bagaimana diplomasi berjalan dari sudut pandang kepentingan atau dari sudut pandang perempuan, itu akan sama menariknya gitu ya. Baik. Jadi di sini dalam media global, media dalam pengertian luas ya, di sini belum memasukkan pengetahuan perempuan, pengalaman, sikap, sensitivitas ya, karena itu berbeda. Lalu juga ada yang namanya hierarki gender ya. Misalnya ada hubungan atau kerjasama utara-selatan ya, di mana yang utara dipandang sebagai kelompok negara yang maju, selatan yang berkembang, negara industri, negara non-industri seperti itu. Ada negara barat ya, negara barat yang identik dengan negara industri, negara maju. Ada negara-negara timur yang kebalikannya. Jadi ada ya hierarki semacam itu. Ada negara maju, berkembang, industri, agrikultur. Termasuk juga ada yang namanya oposisi binari ya, bahwa ada perbedaan, ada kami, mereka, luar, dalam, rasional, irasional, negara asing misalnya ya, negara kita, negara luar, kulit putih, kulit berwarna.
irasionalitas, emosional, instabilitas dan sebagainya. Yang ini perlu juga dibahas juga gitu secara dua arah, tidak hanya dari satu arah saja. Ya, tadi saya katakan bahwa terjadi gender inequality dalam hubungan internasional ya. Tapi memang perkembangan sejarahnya seperti itu gitu. Jadi itulah yang kita coba lihat sama-sama, misalnya bagaimana supaya kajian-kajian HI itu tidak hanya melihat dari satu aspek, yaitu rasionalisme yang tadi ya, tapi juga bisa melihat dari aspek lain. Ya, sifat negara dalam sistem internasional itu juga masih terjadi ketimpangan ya, ketimpangan gender. Ada misalnya isu-isu politik tingkat tinggi, ada yang disebut real politik atau power politics, yang lebih banyak memasukkan male experience and sensitivities ya. Jadi yang masuk hanya pengalaman-pengalaman laki-laki dan sensitivitas ya, maskulin gitu. Nah, ini berbanding terbalik ya dengan yang disebut sebagai low politics gitu. Ya, isu politik atau isu tingkat rendah yang misalnya isu-isu dalam negeri ya, isu lingkungan, isu migrasi, isu tenaga kerja, isu keamanan individu itu ya, itu dianggap sebagai politik tingkat rendah gitu. Dan di sini terjadi seleksi dalam penganalisis isu-isu tersebut, terjadi seleksi alam karena memang para pengkaji hubungan internasional juga saat ini masih banyak yang laki-laki gitu ya. Maka saya sendiri misalnya gini, saya juga menulis satu buku tentang terorisme gitu ya. Tidak hanya dilihat dari aspek teroris sebagai sebuah kekerasan, sebagai ketimpangan ekonomi, tapi juga bagaimana peran dari para perempuan misalnya sampai terjadi aksi teroris misalnya. Itu juga sama menariknya ya, termasuk juga isu bride terrorism misalnya dalam ISIS, itu juga banyak hal-hal menarik lainnya yang belum tersentuh sebenarnya gitu ya. Ya, gender jadi dalam HI ini kenapa terjadi ketimpangan gender dalam hubungan internasional? Ya, yang jelas karena laki-laki itu berada di ruang publik ya, lebih terbuka untuk masuk ke ruang publik ya. Jadi di public sphere gitu. Sebagai tentara, diplomat, negarawan, sebagai pemimpin, politikus dan sebagainya. Sementara di sisi lain perempuan ini sifatnya dengan sifat-sifat feminismenya, feminitasnya, dia mempunyai sifat mengelola, mengarahkan, membela, mengasuh, memberi rasa aman, dan lingkupnya domestik ya. Ya, sehingga di sini terjadi perbedaan inilah yang kemudian menyebabkan kenapa isu-isu dalam HI pun banyak yang lebih dilihat dari sudut pandang laki ya. Ya, jadi HI ini akhirnya jadi konsep maskulin, padahal semestinya nggak seperti itu gitu. Kalau terjadi keseimbangan dalam cara pandang, jadi konsepnya jadi lebih mengarah ke maskulinitas. Perempuan tidak terlibat dalam perancangan dan kebijakan luar negeri gitu. Ya, jadi teori-teori HI lebih banyak dikembangkan oleh laki-laki sehingga muncul yang namanya bias gender ya. Kalau sekarang udah mulai ya sekitar 10-20-an tahun ke belakang udah mulai muncul misalnya isu-isu yang menitik beratkan pada pendidikan, pada SDGs ya kan. Itu SDGs juga antara lain adalah kaitannya dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan untuk perempuan, untuk ibu, untuk kesetaraan gender, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, baik untuk laki-laki maupun perempuan,
akses terhadap kesehatan dan sebagainya, ya. Jadi itu mungkin merupakan buah dari keterlibatan perempuan juga dalam dalam pengambilan keputusan atau dalam pengambilan kebijakan luar negeri, ya. Ini juga merupakan, ya, sampai misalnya kenapa di parlemen kita ada syarat 30% perempuan itu supaya masuk gitu. Kepentingan perempuan ada yang merepresentasikan, ada yang memperjuangkan, karena selama ini kan tidak masuk dalam pembahasan gitu, hal-hal seperti itu. Termasuk juga hal-hal yang seperti ini dalam hubungan internasional, dalam konteks global juga perlu hal-hal seperti ini dibahas dan dikemukakan gitu ya, menjadi bahan, menjadi isu besar, isu global. Ya, kenapa? Ya, ini juga latar belakang sejarahnya ada, ya, kenapa misalnya HI lebih banyak aspek maskulin yang muncul. Jadi sebelum Perang Dunia I itu dia gambarkan sebagai dunia yang ideal, sementara Perang Dunia I memunculkan kehancuran dunia, termasuk juga Perang Dunia Kedua, sehingga muncul yang namanya kelompok pasifis. Bagaimana untuk menghindarkan Perang Dunia, kalau sekarang mungkin Perang Dunia Ketiga, ya, bagaimana supaya tidak muncul gitu. Ya, jadi di antara Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua dibuatlah berbagai tata kelola, ya, hukum internasional dan tata kelola global, dan dibangun keamanan bersama atau collective security sampai munculnya Liga Bangsa-Bangsa gitu, ya. Jadi Perang Dunia Kedua ini menjadi merupakan kehancuran dunia terbesar, sehingga ini menurut cara pandang kaum realis, ya. Sehingga di sini kaum realis mengatakan bahwa konflik sebenarnya tidak terhindarkan, ya. Si vis pacem para bellum katanya. To avoid war is to prepare for war, ya. Jadi kalau kita ingin damai, kita harus siap untuk perang gitu. Makanya even untuk negara yang netral pun mereka masih membangun angkatan bersenjata gitu, ya, untuk menjaga-jaga. Karena kalau kita hanya ingin damai dan tidak mempunyai angkatan bersenjata, ini akan menjadi gampang sekali menjadi bulan-bulanan negara yang memiliki kekuatan militer itu. Kenapa? Karena dunia ini anarkis katanya sifatnya, ya, tidak beraturan. Jadi yang kuat akan memakan yang lemah, seperti juga di dalam masyarakat nasional, masyarakat manusia yang sebenarnya. Ya, jadi akumulasi kekuatan militer, ya, dipakai untuk tujuan defensif, baik untuk mempertahankan teritori maupun juga untuk mempertahankan kepentingan nasional. Jadi seperti itu, ya. Kenapa misalnya sifatnya lebih pada male dominated world. Baik, isu-isu keamanan tradisional dan non tradisional tadi udah saya sebutkan bahwa keamanan itu bisa dilihat dari dua aspek, ya, yaitu tradisional dan non tradisional. Yang tradisional itu yang disebut sebagai high politics tadi sudah saya sebutkan, atau kekuatan militer. Isu keamanan non-tradisional disebut sebagai low politics, ya, termasuk di dalamnya degradasi lingkungan, hak asasi manusia, good governance, pengaruh utamaan gender, migrasi, pengungsi, ya, keamanan pangan, ya kan, masuk di dalamnya, keamanan individu masuk di dalamnya, political security masuk di dalamnya, ya. Ya. Jadi lingkungan dalam cara pandang maskulin adalah untuk meningkatkan kekuatan, membela dan meningkatkan akses terhadap sumber daya alam, ya. Jadi ada ekspansi geografis, kolonialisme, kekerasan dan perang gitu. Jadi perang memperebutkan sumber daya alam ini menjadikan krisis ekologi, ya, itu yang menyebabkan konflik. Seperti misalnya yang sekarang terjadi di Ukraina misalnya,
sebenarnya apa sih yang diperebutkan? Nah, ini juga kita bisa lihat ya. Apakah benar misalnya Ukraina memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa sehingga Rusia tidak rela kalau ini masuk menjadi bagian dari NATO atau menjadi Uni Eropa misalnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi persaingan atau perebutan antara dua kekuatan ini. Ya, lalu kenapa ini kemudian ada krisis ada kritik ya dari kelompok feminis. Kritiknya sudah muncul dari tahun 1970-an ketika muncul krisis ekonomi dunia. Harga minyak pada waktu itu meningkat tajam ya. Yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Jelas ya. Selain itu juga ada isu yang namanya interdependensi ekonomi ya. Ternyata satu negara dengan negara lain, apakah itu namanya negara besar, negara superpower, ternyata dependen ya terhadap negara lain gitu. Tidak bisa karena negara besar maka dia bisa hidup sendiri, enggak ya. Ya. Selain itu juga ada peran aktor non negara yang tidak kalah pentingnya ya. Lalu juga isu lingkungan, degradasi lingkungan yang menyebabkan ada pandangan bahwa perlu manajemen lingkungan ya yang selama ini luput dari kepentingan dari kelompok realis ya. Jadi hal ini seolah-olah menentang pandangan realis bahwa HI itu semata-mata adalah kepentingan negara, tapi juga kepentingan non negara di sini ya, dan yang perlu dilibatkan untuk kemaslahatan bersama tidak hanya negara tapi juga non negara gitu. Baik. Sampai kita ke kesimpulan ya. Ya, bahwa dunia maskulin itu identik dengan kekuatan militer, pemberi rasa aman, bahwa itu tidak kita pungkiri ya, bahwa itu kita sudah rasakan. Tapi juga ada dunia feminin di sini yang membahas isu-isu domestik yang tidak relevan dengan kepentingan nasional skala besar karena dapat dirasakan secara langsung oleh individu dan masyarakat. Sehingga muncul dalam hubungan internasional ketika kita membahas keamanan, tidak cukup hanya membahas keamanan tradisional saja ya. Selama ini kan keamanan terbatas hanya keamanan militer, keamanan negara. Ternyata kalau rasa aman individunya belum terjamin, kita belum bebas juga dari rasa aman ya. Oke. Maka kemudian muncul isu-isu global baru, lingkungan hidup, interdependensi ekonomi, kerjasama internasional, dan seterusnya. Sehingga menurut pandangan kami, saya antara lain di sini bahwa hubungan internasional perlu diredefinisi ya dengan memasukkan topik-topik yang terkait dengan kesetaraan gender gitu. Jadi sensitivitas pengalaman perempuan perlu dimasukkan gitu. Ya, sebagai penutup saya di sini melihat atau menampilkan beberapa poster dari zaman Perang Dunia Kedua ya. Ini untuk menggambarkan binary kontras binarinya ya antara kelompok maskulin dengan feminin. Ya, our job to clothe the men who work and fight katanya gitu. Terus lihat lagi. I give a man. Will you give at least 10% of your pay in war bonds? Okay. Ya. Become a nurse, your country need you. Ya, berarti di sini yang perempuan hanya berperan di balik layar ya, di layar, bukan di depan gitu ya, bukan di garis depan tapi sebagai nurse. Ini adalah rekrutmen untuk menjadi nurse pada Perang Dunia ke-1. Terima kasih, sekian dari saya. Teman-teman Magister Hubungan Internasional dan juga sebagian ternyata ada mahasiswa S1 Hubungan Internasional. Jadi teman-teman di sini akan ada sesi tanya jawab ya, walaupun tadi sudah dibuka sebelumnya. Namun di chat saya baca ada pertanyaan dari Zahra Dina, apa masih ada
lebih baik nanti Zahradina open mic saja untuk bertanya langsung. Silakan. Untuk Zahradina Hasibuan ya. Apabila ingin bertanya silakan open mic saja langsung. Biar langsung diutarakan. Ya, silakan di unmute saja. Oh, tidak bisa open mic. Oke, tolong kita baca saja ya. Selamat siang, saya Zahra HI. Izin bertanya mengenai pembagian dunia berdasarkan core, semi-periperi, dan periperi sebagaimana dalam keadaan damai. Negara tiap golongan memiliki ketergantungan yang tinggi. Apakah hal tersebut juga terjadi pada situasi tidak damai, seperti hubungan Rusia dan negara lain sebagai negara semiperi dan periferi? Terima kasih. Izin tanya Pak, nanti setelah ini Pak. Baik Pak Warsino ya. Siap. Oke, baik. Ya baik, terima kasih. Boleh diulang apa pertanyaannya tadi? Oke, jadi Zahra di sini mempertanyakan bahwa keberadaan negara core, semi periferi dan periferi itu sebagaimana golongan memiliki ketergantungan yang tinggi dalam keadaan damai ya. Iya. Nah, bagaimana apabila dalam situasi tidak damai seperti Rusia dan negara-negara lain? Gitu. Iya baik. Ya Zahra ya, terima kasih ya pertanyaannya. Ya kalau definisi dari negara inti, negara pinggiran seperti itu berlaku baik dalam kondisi damai maupun kondisi tidak damai dalam kondisi konflik ya. Karena yang membedakan itu kan bukan hanya posisinya saja, tapi juga bagaimana kekuatan dari masing-masing negara tersebut. Misalnya dalam konteks yang tadi disebutkan oleh Zahra, untuk di Eropa itu kan ada negara yang disebut negara kuat ya, baik dari segi militer maupun dari segi ekonomi. Kalau kita lihat negara yang paling kuat ekonominya misalnya Jerman gitu ya, itu kita bisa anggap sebagai negara core. Tapi ini juga menarik, negara core dan negara periperi ini juga tidak tetap sifatnya gitu, tergantung misalnya dalam konteks apa gitu ya. Misalnya kita melihat Inggris itu meskipun dia merupakan sebuah negara kuat di Eropa, tapi dalam konteks Uni Eropa, Inggris tidak bisa dimasukkan sebagai negara core gitu. Karena kesatu ya kita tahu bahwa di Eropa tuh ada Eurozone, ada Schengen dan juga ada European Union ya. Nah, untuk negara-negara yang menjadi penggagas, yang menjadi penggerak dari Eurozone atau dari Uni Eropa itu Inggris nggak termasuk di dalamnya. Kesatu dia sekarang sudah tidak menjadi bagian dari European Union. Kedua juga dia tidak menerapkan euro sebagai mata uangnya. Terus juga tidak menjadi bagian dari Schengen juga gitu. Tapi untuk kawasan Eropa Barat kita tahu Inggris merupakan salah satu kekuatan besar gitu ya. Jadi dari aspek baik dalam kondisi perang maupun dalam kondisi damai, situasi itu tetap posisinya seperti itu, bahwa negara core dengan periphery tetap berlangsung. Hanya yang membedakan mungkin ini dalam konteks apa gitu. Seperti itu sih antara lain, Zahra. Terima kasih. Baik, terima kasih Zahra Dina Hasibuan. Mudah-mudahan tidak cepat puas ya, biar terus menggali ya. Oke, kepada Pak Warsino ya, tadi mau bertanya, silakan Pak, perkenalkan diri dari mana, sekarang keberadaan di mana. Siap. Izin Ibu, saya Warsino, saya dari TNI Angkatan Darat. Pangkat saya kapten, dinasnya di Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, Bu. Saya jujur aja, Bu, selama saya kuliah baru bisa bicara dengan profesor, baru dengan Ibu, dengan satu lagi dosen saya. Saya dari latar belakang ilmu hukum, Bu, mohon maaf. Jadi kebenaran HI ini waktu bulan pertama saya nggak kurang suka lah, tapi begitu masuk bulan kedua jadi seneng, Bu. Karena kebetulan saya nanti akan ngambil tesis itu masalah sengketa tanah, Bu. Jadi ternyata sengketa tanah itu bukan di Indonesia aja, Bu. Di Kamboja dia ada juga sengketa tanah, Bu. Bu izin saya mau nanya tentang ini saja, Bu, pokok permasalahannya bahwa tahun 2004 dulu kan terjadinya ini, Bu, invasi Rusia ke Ukraina, Bu. Rusia itu kan 2014 menurut saya ahli strategi. Crimea, Pak. Yap. Crimea, Pak.
Ukraine. Yang sekarang tahun 2022 yang sekarang, ya. Bukan, yang sekarang jadi Rusia invasi ke Ukraine. Padahal kalau menurut saya Rusia itu kan negara besar juga, Bu. Bisa dibilang adidaya sama seperti Amerika. Kemudian dia alih strategi juga banyak di situ, diplomat ulung juga banyak di situ. Kemudian selain dari negara adidaya, dia juga kenapa dia harus melaksanakan operasi militer ke Ukraina? Padahal kalau menurut saya itu bukan lawannya dia. Jadi kalau Mike Tyson disuruh lawan Eli Pikal ya kayaknya nggak mungkin bisa menang kan gitu, Bu. Tetapi kalau saya simak dari pembicara Ibu tadi, oh ternyata negara yang besar itu memang sengaja mau bikin bulan-bulanan negara yang kecil. Akhirnya baru paham saya. Jadi itu program pertanyaan saya itu sudah saya tulis sebelum kuliah ini dimulai, Bu. Ternyata Ibu sudah kasih jawaban yang seperti saya sudah agak lumayan. Terus kemudian, Bu, Ukraina itu kan negara di mana ya yang baru merdeka tahun 91, Bu, dari Moskow ya, Bu, kalau nggak salah itu. Dari Moskow dia baru merdeka. Terus kemudian itu pun terjadi 2004 pemilihan presiden yang pro ke Soviet pro Rusia waktu itu menang, Pak Viktor Mr. Viktor dia menang. Setelah menang kemudian diprotes minta dipemilu ulang. Akhirnya yang menang pro Barat. Setelah pro Barat menang kemudian jadilah presiden. Nah, disitulah mungkin Rusia, kalau orang Betawi bilang dongkol kali ya, Bu ya. Kemudian dia berbuat yang dendam. Setelah dendam, nah, akhirnya setiap diplomasi, setiap segala sesuatunya itu tidak pernah putus. Nah, yang mau saya tanyakan hanya sedikit aja, Bu, sebenarnya. Deal-deal apa sih, Bu, yang nggak terselesaikan? Padahal namanya perang itu kan salah satu keputusan terakhir dari suatu diplomasi ya, Bu. Terus orang-orang juga udah pada tahu kok kalau perang itu nggak ada untungnya kecuali bagi pemasok senjata. Memang perang diciptakan supaya dia bisa jual senjata dan lain-lain. Tetapi kalau seorang negara Rusia yang begitu besar harus menyerang Ukraina, rasa-rasanya nggak timpal. Seperti yang saya bilang tadi, Mike Tyson lawan Elias Pikal, bukan kelasnya. Jadi izin, Bu, mohon saya dikasih gambaran kira-kira deal apa yang tidak terselesaikan sehingga Rusia melakukan invasi. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih benar nih saya bisa kuliah dengan Ibu. Jadi ternyata perempuan bukan pemanis saja, Bu. Ibu kualitasnya luar biasa. Saya kok langsung mak cemplung gitu loh, Bu. Begitu Bu masih kuliah, saya mak cemplung ilmunya. Sama kayak Bu Koni, Bu. Ada dosen saya, Bu Koni. Ternyata begitu saya lihat di situsnya, waduh, orang terkenal juga. Ibu juga begitu. Baik, Bu, terima kasih. Mohon maaf apabila kurang berkenan atas kata-kata saya. Iya, terima baik. kasih. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Ya, memang menarik sekali ya kalau kita lihat bagaimana kasus Ukraina ini, terutama dari segi diplomasi. Saya akan coba ngejawabnya dari aspek diplomasi aja ya, Pak ya. Jadi memang dikatakan bahwa when diplomasi stop, war start katanya gitu. Jadi kalau di mana diplomasi berakhir, di sana perang dimulai. Jadi atau dengan kata lain bahwa perang merupakan kegagalan dari diplomasi, itu ya. Itu memang seperti itu ya, bahwa ilmu diplomasi itu dibangun, dikembangkan, itu coba untuk mengakhiri perang. Jadi bagaimana kita saling memahami satu sama lain, saling mengerti, itu antara lain termasuk ilmu hubungan internasional itu dibangun supaya tidak ada lagi perang dunia ketiga gitu kan. Jadi ilmu HI ini mulai muncul setelah akhir perang dunia kedua, antara lain tujuannya itu supaya tidak lagi ada perang dunia ya yang menghancurkan kemanusiaan dan umat manusia. Tapi ternyata dalam kenyataannya kan nggak seperti itu ya, bahwa perang letupan di sana sini itu selalu ada gitu, karena memang sifat dari manusia itu adalah selalu ingin berkompetisi, selalu ingin berperang gitu. Demikian juga dalam konteks negara. Maka di sini ini juga menjadi menarik ya. Apa sih yang salah, deal-deal apa yang belum tercapai sampai terjadi munculnya perang atau invasi Rusia Ukraina ini. Ya, saya sendiri tidak mendalami Ukraina ya secara khusus ya, Rusia Ukraina enggak, tapi saya mendalami diplomasi gitu. Jadi saya sudah menyusun berbagai studi kasus tentang kegagalan atau keberhasilan dari diplomasi. Dari studi itu saya juga melihat bahwa
diplomasi itu yang pertama-tama adalah bagaimana mengejar kepentingan nasional gitu, kepentingan negaranya. Jadi apa kepentingan yang ingin dicapai, itulah yang coba untuk diperjuangkan melalui diplomasi. Nah, dalam hal ini dari tahun 91 memang ketika Rusia pecah, Uni Soviet ya, ketika Uni Soviet pecah dan beberapa negara merdeka, itu juga sudah merupakan suatu boleh dikatakan kekesalan tadi dongkol ya, Bapak pakai istilah dongkol. Ya, kita bisa bayangkan lah ya, dari sebuah negara yang paling kuat ya, hanya 2 negara kekuatan dunia pada waktu itu, kemudian hanya tinggal Amerika Serikat. Yang lainnya pecah dan memerdekakan diri. Sebagian masuk NATO, sebagian juga masuk Uni Eropa. Nah, ini juga menjadi, kalau menurut saya ini udah merupakan pukulan bertubi-tubi gitu untuk Rusia, Federasi Rusia sekarang ya, yang warisan dari Uni Soviet. Belum lagi bahwa Ukraina juga sudah apply untuk masuk NATO, selain juga untuk Uni Eropa. Bagaimana ini, double juga ya berarti. Belum lagi kalau kita lihat bahwa banyak sumber daya alam yang dimiliki oleh Ukraina ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Saya lupa, tapi pokoknya Ukraina itu penghasil apa terbesar dunia gitu, atau penghasil apa gitu yang hanya dimiliki di negara Ukraina. Bisa kita bayangkan kepentingan Rusia akan seperti apa gitu ya, yang perlu diperjuangkan gitu. Jadi menurut saya itu sih kita harus lihat dulu secara ya, peristiwanya baru terjadi sehingga belum banyak studi juga yang menunjukkan apa sebetulnya yang menjadi hirauan dari Rusia yang tidak tercapai gitu, tahapan-tahapan diplomasi apa yang tidak dijalankan. Tapi kita juga belajar dari studi diplomasi bahwa ada banyak aktivitas diplomasi yang tidak membawa hasil seperti yang diharapkan gitu ya. Contoh misalnya kasus Israel Palestina sampai sekarang juga belum tercapai gitu ya. Padahal studi diplomasi juga sudah demikian majunya gitu. Jadi masih ada faktor-faktor manusia di sini yang menjadi penyebab kenapa perang itu dapat pecah atau tidak gitu ya. Faktor idiosinkretik kalau kita bahas dari ilmu hubungan internasional. Kita bisa bayangkan bahwa kalau Bapak Jokowi yang menjadi presiden Rusia saat ini, pasti tidak akan terjadi perang. Pasti Pak Jokowi akan dialog, ya. Dialog nggak bisa sekali, coba 2 kali. Nggak bisa 2 kali, coba 10 kali. Nggak bisa 10 kali, coba 20 kali. Seperti itu. Tapi mungkin kalau Putin yang menjadi presiden beda pendekatannya, seperti itu. Oke, baik. Di sana ada Pak Rijal Yusuf juga. Rijal Yusuf ya akan bertanya, silahkan open mic ataupun juga bisa menyalakan kamera. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Ibu Profesor atas kuliah sore ini, sangat menarik, membuka wawasan kami. Ada beberapa premis yang coba kami sambungkan atau coba kami rangkaikan. Yang pertama, struktur negara ini ada itu sekitar tahun 1770-an saat Amerika mendeklar kemerdekaan mereka. Artinya sebelum itu negara ini dunia ini dikuasai oleh sistem monarki. Ya, yang kedua, premis yang kedua, mayoritas negara-negara yang ada ini ada seperti yang Ibu sampaikan tadi, muncul pada saat pasca Perang Dunia Kedua, yaitu rata-rata usianya sekitar 76 tahun. Sehingga menurut kami tatanan dunia belum mapan, masih terus mencari bentuk. Beberapa kejadian-kejadian yang terjadi saat ini, ada semacam klaim-klaim historis yang memicu timbul konflik antar negara. Mungkin klaim historis Rusia dan Ukraina, klaim historis Cina terhadap Nine Dash Line-nya
Laut Cina Selatan dan sebagainya. Pertanyaan saya, seberapa bahaya klaim historis ini dalam hubungan percaturan internasional dan bagaimana menyikapinya? Karena kalau kita lihat sejarah, mungkin Indonesia juga mengklaim kita pernah sampai ke Madagaskar, pernah sampai kemana-mana. Jadi dan bagaimana para diplomat dan termasuk lembaga-lembaga seperti UN, seperti Uni Eropa untuk menyikapi hal tersebut. Karena kalau setiap orang mengklaim historisnya, tentunya akan sangat berbahaya. Terima kasih, Bu. Pak Rijal dari mana, Pak Rijal? Perkenalkan dulu, Pak Rijal. Di mana? Saya dari Indonesia, Pak. Iya. Tugas di mana? Saya Tugas di mana, Pak? Saya di pos ini, Bu. Kebetulan kami baru gabung kelas Unjani yang beasiswa yang 2020 ini. Oke, baik. Baik, terima kasih. Klaim historis ya. Klaim historis ini menarik sekali, apalagi tadi Bapak menyinggung soal 9 days line di Laut Tiongkok Selatan ya. Ini juga sebuah klaim yang sangat lucu ya, karena beberapa ahli hukum internasional juga menganggap ini klaim yang tidak berbasis gitu, yang tidak ada dasarnya. Jadi dalam kasus ini Tiongkok mengklaim tidak hanya 9 days line sebetulnya, tapi semua lautan di Laut Tiongkok Selatan itu merupakan bagian dari Kekaisaran Tiongkok sebelumnya ya. Nah, kalau kita lihat di sana kan, ya untuk apa ada hukum internasional yang baru, ya kan? Untuk apa ada International Court of Justice? Kalau kita melihatnya masing-masing negara mempunyai klaim bahwa suatu nun jauh pada waktu dulu gitu, bahwa mereka mempunyai kekuasaan sampai kemana, seperti tadi Bapak bilang ya, kita misalnya era Majapahit, era Sriwijaya, kan Singapura, Malaysia itu juga bagian dari Indonesia ya. Nah, kalau kita mendekati kasus per kasus, termasuk kasus Laut Tiongkok Selatan dengan memakai tinjauan sejarah, bubarlah hukum internasional, ya kan? Tidak perlu lagi dibangun International Court of Justice, tidak perlu UNCLOS lagi, ya kan? UNCLOS itu dibuat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai kesepakatan internasional. Jadi hubungan internasional modern lah gitu yang kita anggap sekarang. Terus ya kalau kita membahas isu Israel Palestina juga antara lain kenapa sampai sekarang tidak terselesaikan? Karena ada klaim historis bahwa di Perjanjian Lama tanah itu merupakan tanah yang dijanjikan untuk rakyat Israel, ya kan? Jadi sementara rakyat Palestina juga merasa bahwa tidak sejengkal tanah pun yang tanah yang Palestina ini berhak diduduki oleh Israel. Di sisi lain Israel juga mengklaim secara historis bahwa mereka menjadi pemilik sah dari tanah yang sekarang mereka kenal sebagai Israel itu gitu. Susah dong kalau seperti itu, sampai kapanpun tidak akan tercapai kesepakatan ya, kesepakatan hukum atau kesepakatan apa, karena masing-masing akan bertahan di klaim historis. Kita juga pernah dalam sejarah bahwa Kekaisaran Ottoman pernah menduduki sampai ke Rusia ya, beberapa negara Eropa Timur itu juga menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman, Kesultanan Ottoman. Gimana kalau sekarang Turki mengklaim Ukraina, Bulgaria, termasuk Rumania juga menjadi bagian dari Turki? Buyar dong. Ya, jadi tidak bisa dipakai klaim historis seperti itu ya, karena sekarang kita memakai hukum internasional sesuai dengan hukum yang terbaru yang dipakai. Seperti misalnya untuk hukum laut memakai United Nations Convention of the Law of the Sea misalnya. Untuk pengaturan garis batas di laut ya, tidak bisa lagi memakai 9 dash line, kadang-kadang 11 dash line, kadang-kadang Cina memakainya ya tergantung moodnya aja, lagi pengen nyebut 11 atau 12 atau 9 gitu. Kan nggak bisa, susah juga para hakim internasional, hukum internasional juga mengambil keputusan kalau dasarnya historis seperti itu. Seperti itu Pak, makasih. Oke, karena ini waktu juga sudah sore ya, kita akan membuka pertanyaan hanya kepada
dua orang lagi, yaitu Pak Satrio dan juga ada Mabel Yanuar. Mungkin Pak Satrio terlebih dahulu, setelah itu Pak Mabel, dan itu adalah Pak Mabel menutup pertanyaan pada sore hari ini. Silakan Pak Satrio. Terima kasih Pak Pak atas Satrio. kesempatannya. Selamat sore, Profesor. Izin memperkenalkan diri. Kami Kapten Satrio di TNI AD. Kebetulan kami saat ini bertugas sebagai analis bidang luar negeri wilayah Amerika Eropa. Jadi memang ini sangat membantu kami memahami situasi di kawasan. Kemudian pertanyaan kami pertama, di wilayah Ukraina sendiri yang kami lihat ini kan selain dari konteks realisme bahwa memang terjadi perang, faktanya Ukraina juga memiliki banyak sekali sumber daya alam yang mungkin diinginkan oleh banyak pihak juga. Terkait dengan itu, sampai detik ini juga beberapa kali sudah dilaksanakan pertemuan di Minsk, ibu kota Belarusia, antara pihak yang bertikai, dan kami melihatnya tuntutan dari Ukraina ini salah satunya yaitu mengembalikan wilayah Crimea dengan wilayah Donbas di timur. Apakah mungkin dari skema diplomasi menurut pandangan Ibu, terjadi pertukaran wilayah dalam arti Crimea yang sudah diambil dulu 2014 dikembalikan, tetapi Rusia mengambil wilayah lain seperti Chernobyl yang mungkin lebih berpotensi, karena kalau kita lihat Crimea lebih banyak daerahnya ladang, gandum, dan sejenisnya. Di samping itu juga pengaruh masyarakat Rusia sendiri, apakah bisa mempengaruhi keputusan peperangan ini akan berlanjut atau tidak, khususnya dari publik atau mungkin dari masyarakatnya sendiri yang banyak menolak juga karena sanksi yang diterima juga cukup banyak gitu. Dan satu lagi mungkin lari jauh dari sana, kita mendekat ke Laut Cina Selatan. Beberapa kali webinar yang kami perhatikan juga bahwa dalam perjanjian terakhir FIR, Flight Region itu, Flight Information Region, itu juga disampaikan bahwa Singapura cukup berhasil karena berdiplomasi menggunakan ideologi dan mementingkan kepentingan nasional. Nah, yang kami tanyakan apakah dalam konteks diplomasi kita Indonesia ini sudah menentukan kepentingan nasional kita atau memang belum ada gitu. Kurang lebih itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua, saya agak nggak menangkap apa tadi. Iya, untuk yang wilayah Singapura dengan Indonesia, FIR ini kan kemarin baru disahkan. Dari beberapa pendapat yang kami dengar di webinar, dinyatakan bahwa pihak Singapura ini berdiplomasi dengan menggunakan ideologi dan mementingkan kepentingan nasionalnya, sehingga terkesan hasilnya pun lebih banyak menguntungkan pihak Singapura dibandingkan pihak Indonesia. Nah, bagaimana Pak Ibu mengenai hal itu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Langsung ya. Diplomasi, apakah mungkin Crimea sekarang menjadi ditukar gitu ya dengan wilayah wilayah lain? Ya, mungkin sekali. Jadi dalam diplomasi itu segala cara biasanya dipakai ya untuk kepentingan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya masing-masing. Kita kenal dalam diplomasi misalnya Indonesia pernah ini antara Belanda dengan Inggris ya, pernah kan tukar-tukaran Manhattan dengan pulau salah satu pulau penghasil Rum, Ibu. rempah-rempah, Pulau Rum ya. Ternate. Iya betul. Dan mendapatkan Manhattan gitu di New York, dan juga ada pernah tukar-menukar wilayah juga, tukar-menukar kota, ibu kota, dan sebagainya, itu sangat lazim terjadi. Tukar-menukar tawanan gitu ya dalam diplomasi ya, tawanan atau dengan sejumlah uang dan sebagainya. Kita akan lihat perkembangannya, apa yang akan menjadi kekuatan dari masing-masing pihak untuk bisa membela kepentingan nasionalnya gitu ya, karena ini peristiwanya baru berlangsung, mungkin kita juga masih belum mengetahui juga titik akhirnya akan kemana gitu. Apakah akan banyak negosiasi
Jadi karena pada intinya yang namanya diplomasi itu kan kita memberi berapa, kita menerima berapa gitu ya. Seperti ketika misalnya kita kasus Kepulauan Sipadan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia itu juga ada proses memberi menerima gitu. Jadi kalau ketika itu ada klaim dari pihak Malaysia bahwa ada Malaysia sudah melakukan berbagai aktivitas konservasi sehingga berhak untuk mendapatkan sipadan ligitan misalnya. Tapi Indonesia juga bertahan dengan mengatakan apa gitu. Hal-hal seperti itu lazim ya. Jadi kita tunggu aja, wait and see bagaimana perkembangannya di belahan bumi Eropa sana gitu. Mengenai kepentingan Singapura di Laut Tiongkok Selatan, bahwa Singapura sudah memperoleh berbagai kepentingannya dengan cara diplomasi, negosiasi. Saya antara lain kita harus banyak belajar juga dari keberhasilan itu ya. Tapi perlu diingat juga bahwa dalam kasus Laut Tiongkok Selatan, Indonesia termasuk sebagai non-claimants ya. Hanya kita zona ekonomi eksklusif kita beririsan dengan zona ekonomi eksklusifnya yang disebut sebagai, karena ada klaim 9 dash line itu, maka kita jadi beririsan dengan Tiongkok gitu. Tapi sebenarnya kita bukan non-claimants di sini. Itu sih yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Suke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Mabel Yanuar. Silakan open mic. Mabel Yanuar, silakan bisa open mic. Troya. Ayo, apakah masih ingin bertanya, Mabel Yanuar? Mabel. Ya, karena di sini di chat ada izin. Oh, Oke, silakan, Mabel Yanuar untuk bertanya. Dari mana dia? Kayaknya lagi di Papua ya? Oh, Papua. Di Bandung kok dia. Oh, lagi di Bandung. Oh, Suaranya masih mute. Mahasiswa Unjani sebelumnya. Oh, MAI. S1-nya juga di sini. Oh. Enggak kedengeran. Suaranya mungkin masih mute ya? Dia di Papua sekarang. Coba ya. Papua sekarang. Oh, Ya, ya, Cimahi. baik, sudah Aja. masuk ya. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Terima kasih Bu Profesor dan semuanya. Nama saya Mabel Yanuar dari mahasiswa MHI kelas SKD. Terima kasih Ibu, saya senang bertemu dan terima kasih juga memberikan materi pada sore hari ini. Saya ingin bertanya, tapi Bu, saya ingin berpendapat juga terkait invasi konflik Rusia dan Ukraina. Itu kan invasi Rusia ya. Kita mengatakan bahwa itu invasi Rusia terhadap Ukraina. Itu karena yang pertama itu dari segi historis, yang kedua adalah dari segi ideologi, Bu. Yang ketiga itu power, ini dari Rusianya. Yang keempatnya itu dari kepentingan nasional. Yang kelima itu dari idiosinkratik Presiden Rusia Putin sendiri. Yang kelima, Rusia sendiri ingin hegemoni di wilayahnya sendiri atau pecahan wilayah Uni Sovietnya sendiri, begitu Bu. Dengan demikian, selama ini Ukraina dengan di bawah pemerintahan presiden saat ini, dia condong ke NATO dan juga dia ingin bergabung juga di Uni Eropa. Dari sisi ideologi dan beberapa hal itu tidak diterima oleh pihak Rusia sendiri. Jadi perang atau konflik atau invasi Rusia yang kita saksikan beberapa atau seminggu yang lalu adalah itu utama adalah idiosinkratik dari Presiden Putin sendiri, bahwa ingin negaranya atau wilayahnya tidak ingin dikuasai oleh pihak NATO dan juga dalam hal ini hegemoni dari Amerika itu sendiri dan sekutunya, seperti itu. Itu pendapat saya, dan saya ingin tanyakan di sini terkait dengan resolusi yang dilakukan
pada tanggal 25 hari Jumat yang lalu ya Bu ya, terkait dengan invasi Rusia terhadap Ukraina ini. Itu di Dewan Keamanan Hak PBB itu kan ada 5 negara yang punya hak veto. Nah, itu Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Amerika. Nah, terkait dengan invasi Rusia, itu kan diadakan draft resolusi DKPBB. Yang saya bingung di sini, Bu, kami sebagai penstudi hubungan internasional, bahwa situasi seperti ini, DKPBB punya peran penting. Yang berikutnya, dengan negara anggota PBB, punya peran penting untuk penyelesaian atau perdamaian di situ. Nah, yang saya ingin mau tanyakan sama Ibu Profesor adalah, situasi seperti ini atau resolusi DKPBB, draft resolusi DKPBB yang ditolak oleh Rusia, kemudian Cina dia mengadakan abstain. Nah, situasi seperti ini, peran Sekjen PBB dengan negara anggota PBB itu bagaimana, Ibu? Untuk merekonstruksi khusus di Ukraina itu sendiri. Demikian, terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Mabel. Wah, Mabel keren nih, udah punya topik untuk tesis nih kelihatannya ya. Udah tinggal melanjutkan. Baik, ya menarik sekali tadi Mabel sudah mengatakan bahwa ketika isu ini dibawa ke Dewan Keamanan PBB, ada negara-negara yang memiliki hak veto ya, antara lain Rusia. Nah, dari sana aja kita udah bisa melihat ini isu bakal selesai nggak di Dewan Keamanan PBB, ya kan? Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa sistem pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB itu sendiri masih merupakan masalah, masih bermasalah. Dan isu mengenai restrukturisasi cara pengambilan keputusan di PBB sampai udah berlangsung selama puluhan tahun, antara lain untuk menghilangkan hak veto ini, karena ini peninggalan sejarah ya yang tidak relevan dengan kondisi sekarang. Bagaimana kalau dalam kasus ketika Amerika menginvasi Irak atau menginvasi Afghanistan, dibawa ke Dewan Keamanan PBB, pemilik hak vetonya Amerika sendiri. Ya, dan sekarang yang terjadi invasi oleh Rusia dan pemilik hak vetonya adalah Rusia sendiri. Jadi secantik apapun nanti draft resolusi dibuat, disusun, dan dibahas selama bertahun-tahun, ya, itu selama masih ada negara-negara pemilik hak veto yang mempunyai kepentingan langsung di sana, itu tidak akan ada keputusan yang menguntungkan bagi rakyat yang bermasalah, dalam hal ini Ukraina ya, karena tidak memiliki hak veto. Rusia tetap akan diuntungkan. Itu sih. Makasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih ya, Mabel dan juga para mahasiswa program studi hubungan internasional. Sayang sekali waktu kita sudah tidak terasa, ternyata ini sudah sangat-sangat sore. Mungkin yang di wilayah timur teman-teman tadi juga sudah malam ya. Sudah malam pada sudah 7:30 ya, dan masih semangat. Mungkin begitu kuliah tamu bersama guru besar kita tentang perkembangan hubungan internasional, dan ternyata banyak sekali tadi topik-topik yang menjadi bahasan dan pertanyaan dari para mahasiswa, dan juga tadi feminisme, gender dalam hubungan internasional itu juga menarik. Tidak salah Magister Hubungan Internasional di Unjani untuk mengangkat isu-isu tentang gender, karena kita ingin tahu bagaimana sih pendapat para maskulinitas nih, di sini kan tentara banyaknya memandang gender dalam hubungan internasional, mungkin begitu. Mungkin apabila nanti ingin ada kelas lagi tentang ini dengan dengan profesor kita, hubungi aja Sekprodinya ya, tinggal dihubungi Sekprodinya untuk kelas-kelas berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Sip. Sip.